merupakan kewajiban sekali seumur hidup. Dalam mazhab Syafi'i umrah ini wajib juga, yakni umrah yang bersama haji. Bagi yang memenuhi syarat-syaratnya. Sebagaimana dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kaum muslimin bagi yang mampu untuk mengadakan jalan ke sana. Kita bahas dulu syaratnya. Pertama, syarat wajib haji itu Islam, muslim dia. Baligh, sehingga anak-anak itu belum wajib, kemudian berakal, kemudian merdeka, yang kelima mampu. Jadi siapa yang memenuhi syarat ini tidak pergi haji maka dia berdosa. Hanya saja para ulama beda pendapat, apakah kewajiban ini harus segera atau bisa ditunda. Nah, kalau mazhab Syafi'i itu memahaminya wajib ala tarakhi. Ya, boleh ditunda lah nanti-nanti. Kalau dia menunda berarti punya hutang. Sehingga kalaupun meninggal nanti ya hendaknya hutang itu dibayarkan dengan badal haji. Itu bagi yang sudah 5 ini terpenuhi. Nah, bagi mazhab yang lain seperti mazhab Imam Ahmad itu alal faur, segera. Jadi wajibnya segera. Kalau sudah mampu ini 5 syarat ini terpenuhi, segeralah berhaji. Nunda-nunda tidak boleh. Nah, kriteria mampunya bagaimana? Yang pertama itu kan jelas ada bekal dan kendaraan. Ada bekal, biaya, dan kendaraan. Ini kalau di Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i dirinci. Yakni bekal itu untuk pergi pulang dan biaya hidup di sana. Jadi tidak bekal nekat. Ada wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekalah kalian maka sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Terus modal takwa enggak bawa harta berhaji. Ya tidak benar begitu. Jadi bekal yang dituntut memang bekal materi. Kalau ketakwaan itu sudah mesti. Kemudian catatannya ada nafkah tanggungan yang ditinggalkan. Jadi biaya untuk anak, istri atau siapa yang ditanggung, bayar pembantu, bayar rumah, kontrakan dan sebagainya selama ditinggal itu harus ada. Nah, kemudian ada kelebihan lebih dari jumlah hutang dia. Hartanya cukup cuma punya utang. Utang baik ke manusia maupun kepada Allah Ta'ala, pernah bernazar sesuatu itu hutang. Jadi kalau harta ada tapi punya hutang tadi sehingga tidak cukup, maka masih belum wajib bagi dia. Belum wajib. Berikutnya, kalau ada harta yang cukup, tapi ada catatan di sini, dia perlu rumah yang layak huni, nggak punya rumah, atau perlu mengupah pembantu, karena mungkin kondisi keluarganya sangat kalau ndak ada pembantu ndak bisa baik begitu. Maka jika harta yang cukup itu mengurangi hartanya sehingga nggak cukup lagi, maka dia nggak wajib berhaji. Ya, bikin rumah yang layak huni, nggak harus megah, enggak. Kemudian kalau cukup harta cuma ingin menikah, karena takut terjerumus kepada keharuman, apalagi di tengah suasana pergaulan yang seperti sekarang ini, maka alasan ada duit tapi untuk nikah itu tidak menggugurkan kewajiban. Dia tetap wajib haji statusnya, namun ya ditunda hajinya, nikah dulu, nanti aja hajinya. Ini dalam mazhab Syafi'i begitu. Ini kalau nikah pertama ya, kalau nikah kedua enggak. Kemudian ada harta yang cukup tapi dalam bentuk perniagaan, misalnya harta dagangan dan sebagainya, maka wajib dia gunakan untuk haji maupun umroh. Ini tergolong mampu.
Walaupun nanti setelah kembali gimana berdagangnya, dia jatuh miskin. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang kuat pendapat Imam An-Nawawi tetap wajib berhaji. Urusan rezeki Allah yang nanggung. Tapi ini urusan kewajiban yang sangat penting, ya. Rukun Islam, ya, rukun Islam kelima. Jadi ini bukan hal main-main urusan haji ini. Kemudian ini kalau tidak cukup harta tetapi dia punya pekerjaan yang hasilnya mencukupi, cukup untuk dia dan tanggungannya, ada kerjaan tiap bulan dapat, cukup lah, maka tetap dia tidak wajib haji. Namun dalam kondisi ini dia boleh berhutang untuk haji kalau dengan catatan nanti dia punya dugaan kuat bakalan mampu membayar hutangnya, ya. Dan catatannya tanpa riba. Ini beberapa persyaratan yang mestinya diperhatikan betul, dan mestinya hal ini kalau sejak awal diperhatikan juga oleh pemangku kebijakan, itu antrian nggak akan sepanjang ini, ya. Nanti kita bahas lebih jauh. Nah, kalau semuanya ini sudah terpenuhi, syaratnya terpenuhi semua, termasuk kemampuan itu adalah kesehatan, jalan yang aman dan sebagainya. Ya, di Al-Mu'tamad itu di bagian berikutnya dikatakan wa man istata'al hajj wa lam yahujju hatta aflasa wa asbaha ajizan. Siapa yang sudah sanggup berhaji, sudah kaya, cukup harta, sehat dan sebagainya, tetapi dia tidak berhaji, tidak mau berhaji, hingga kemudian dia bangkrut dan kemudian nggak mampu lagi, fa'alaihil khuruju lil hajj, maka dia itu tetap wajib berhaji walaupun bangkrut, karena dulu sudah pernah mampu nggak berhaji. Wa ayyaktasiba liqadri zat, dan hendaklah dia bekerja, ya, sekedar untuk bekal saja sudah. Wa yumkinuhu akhdhuz zakah, ya. Wa yumkinuhu akhdhuz zakah was shadaqah liyahujja, dan mungkin baginya untuk mengambil zakat, ya, dan sedekah untuk berhaji. Jadi ini statusnya dia gharim, statusnya punya hutang kepada Allah Ta'ala, ya, orang punya hutang haji. Agak aneh mungkin kalau kita nggak ngaji fikih, ini mau haji kok minta sedekah untuk haji, ya untuk bayar hutang, memungkinkan itu, mungkin dibantu dari pos zakat. Wa in mata walam yahujju mata asiyan, kalau dia mati tapi nggak berhaji, ya, belum berhaji, maka dia mati dalam kondisi maksiat. Jadi Al-Mu'tamad halaman 271 kalau yang ini. Jadi jangan kita anggap remeh. Minimal kita dalam kondisi seperti ini pasang niat. Pasang niat. Kalau bisa daftar. Dapat porsi. Kalau memang sudah mampu, ya. Nah, kemudian masalah nanti kapan berangkatnya serahkan kepada Allah Ta'ala. Kalau belum berangkat juga, minimal kita sudah punya alasan kepada Allah, ya Allah saya sudah ikut nih. Atau punya rencana yang lain silahkan, ya. Misalnya nanti saya mau ke Arab aja sudah bekerja untuk haji misalnya. Kenapa ya mutu asyian di sini, ya, mata asyian, mati maksiat, ya karena dia itu sudah ditetapkan punya kewajiban haji, tapi dia tidak segera berhaji, ya. Jadi terhitung hutang di sini. Nanti dalam kondisi begini ahli warisnya hendaknya menghajikan walaupun dengan haji badal. Saudaraku sekalian rahimakumullah, ini saya tambahi lagi ibarat di dalam kitab Ghayatu Talkhisil Murad, ya, min Fatawa Ibnu Ziyad. Kalau seseorang ini memiliki pekarangan atau tanah
yang tidak dia diami, wa ma yakfihi idza ba'ahu li mu'natil hajj, dan apa yang mencukupi kalau dia jual untuk biaya haji, ya, zahaban wa iyaban, berangkat dan pulang, ya, lazimahu bai'uhu, maka wajib baginya untuk menjualnya, wa in baqiya miskinan, walaupun nanti jatuh miskin. Ini kaul yang dikuatkan juga oleh Imam An-Nawawi dan Ar-Rafi'i. Kemudian sudah berniat juga untuk haji, tapi tidak mendaftar ya, karena tidak percaya pada pihak penyelenggara haji. Nah, ini apakah orang tersebut berdosa? Itu bisa dimasukkan dalam kategori kemampuan ya. Jadi kemampuan itu tidak semata-mata finansial, nggak semata-mata itu. Ya. Bisa kemampuan dari sisi tadi, misalnya jalan tidak aman, ya, ada begal dan sebagainya, baik begal yang legal maupun begal yang enggak misalnya, maka itu bisa jadi alasan, menjadi sebab untuk dikatakan tidak mampu. Saya ada baca itu tulisan tentang para sultan dari kekhilafahan Turki Utsmani. Itu kan dinyinyiri itu enggak pernah haji. Para sultan itu memang enggak ada dokumen mereka itu berhaji, sebagaimana misalnya Khalifah Harun ar-Rasyid dan sebagainya. Kenapa itu kok enggak berhaji? Padahal dari sisi hitungan harta kan mampu. Saya baca-baca itu ya karena salah satu faktornya itu adalah masalah ini, keamanan. Haji dari Turki ke Makkah itu kan jalur yang dilewati itu masih dianggap oleh para ahli fikih waktu itu membahayakan sultan. Kalau dari sisi perhatian terhadap haji, jamaah haji di Indonesia saja diperhatikan oleh sultan itu. Diperhatikan ketika dilarang haji, ya, Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani memberikan ancaman kepada Belanda. Artinya memang perhatian negara terhadap haji itu besar. Tapi kenapa tidak ada riwayat berhaji? Ya, tadi beberapa analisa ya, karena ya khawatir terhadap keamanan sultan yang musuh itu tahun-tahun itu ya, tahun-tahun kekhilafan Turki Utsmani ini tahun-tahun yang banyak konspirasi untuk membunuh sultan. Yang kedua, ya sultan itu sudah berhaji lewat badalnya. Jadi badal haji. Jadi ini bisa juga jadi solusi bagi kaum muslimin yang memang nggak bisa berhaji secara langsung, kan bisa dibadalkan. Diopahkan untuk haji. Itu terhitung sudah berhaji. Jadi tidak sulit. Kalau berhaji kita nunggu antrian gini-gini, walaupun kita tidak pernah ke sana, kita sudah haji. Siapa yang anak kita kuliahkan di sanakah misalnya, nanti supaya haji bisa. Dan banyak cara sebetulnya kalau kita lihat itu. Nanti punya anak kuliah di Mesir atau berangkat dari mana begitu ya, nanti bisa diajak anaknya itu untuk berhaji. Nah, insya Allah Allah mudahkan. Yang penting itu harus ada keinginan tadi, keinginan, niat ya, sehingga sebagaimana kita misalnya masuk waktu sholat itu tidak segera sholat ya, itu kan tidak berdosa sebetulnya. Asal tadi kita ada keinginan, azam bahwasanya kita akan sholat. Zuhur masuk 12:30 misalnya di tempat kami. Nah kita mau sholat jam 1. Nah itu tidak apa-apa. Asal ada dugaan kita masih hidup waktu jam 1 itu. Haji begitu juga. Jadi kalau kita tidak daftar, kita punya rencana lain untuk bisa berhaji, tidak apa-apa. Insya Allah begitu. Ya pikirkan cara lainnya apa. Jadi pembantu kah misalnya, kalau ada yang ini nanti melayani jamaah, ya bisa ikut di situ. Insya Allah Allah bukakan jalan bagi yang niatnya sungguh-sungguh.